7 hari jelang Lebaran, Pelabuhan Merak, Banten dipadati pemudik tujuan Sumatera. Kendaraan harus antre 2 hingga 3 jam. Baru 2 hari disahkan DPR, Undang-Undang TNI hasil revisi digugat 7 mahasiswa UI ke Mahkamah Konstitusi. Jelang laga krusial melawan Bahrain, Ketua Umum PSSI bertemu dengan Patrick Kluivert beserta asisten pelatih. Selamat sore Indonesia, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya bersama saya Yasir Neneam dan rekan Cindy Permadi. Saya akan hadir di paruh kedua dan di paruh pertama informasinya akan disampaikan oleh Cindy. Silakan Cindy. Yasir, terima kasih. Saudara, ribuan kendaraan pribadi yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera untuk mudik masih terjebak antrean di dalam Pelabuhan Merak selama 2 hingga 3 jam. Inilah kondisi antrean ribuan kendaraan pribadi hendak menyeberang ke Pulau Sumatera melalui pelabuhan penyeberangan Merak Kota Cilegon, Banten yang masih tertahan di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Meskipun tidak seperti hari kemarin, panjangnya antrean kendaraan terjadi hingga keluar pelabuhan. Penyebab tertahannya kendaraan selama 3 jam karena tingginya volume kendaraan dan lambatnya proses bongkar muat di seluruh dermaga Merak. Saya nggak mantau sih Pak, cuman dari tol sih lancar sih semuanya, sampai masuk ke sini aja sih mulai macet di sini. Berhenti ini total udah 2 jam sih hampir. Berarti bongkar kapalnya agak lama ya? Bongkar muatnya lama Pak. Ya. Cuman ya? tadi pada saat masuk sini dari awal sudah mulai padat seperti ini nih. Makin siang ini makin padat. Pak, tujuan kemana Pak? Tujuan ke Palembang Pak. Palembang. Sudah sama keluarga ya Pak? Sama keluarga bro Pak. Hari ini pemudik juga memadati Pelabuhan Gilimanuk. Lonjakan pemudik ini mulai terjadi sejak Minggu dini hari. Antrean kendaraan pemudik mengular sepanjang 1 km di luar pelabuhan. Agar bisa masuk kapal, pemudik ini harus antre hingga 5 jam lebih. Jelang Hari Raya Idul Fitri, penumpang kereta api yang berangkat dari Daop 6 Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta mulai mengalami peningkatan. Kepadatan penumpang kereta api terlihat di Stasiun Lempuyangan dan Stasiun Tugu. Pemudik memilih pulang lebih awal karena bertepatan libur perkuliahan dan sekolah, serta agar lebih lama di kampung halaman. Tujuan favorit pemudik di 2 stasiun Yogyakarta, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Malang. Udah jauh-jauh hari pesan tiketnya ini? Iya, jauh-jauh hari. Ini rencana mudik atau gimana? Mudik. Emang sudah libur atau seperti apa? Liburan. Ya, sudah libur berarti ya? Iya. Gitu. Rencana berapa lama ini? Mungkin 2 minggu. Sudah minggu. Pemudik juga mulai memadati stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta. Mereka mudik lebih awal karena bertepatan dengan libur sekolah dan ingin lebih lama di kampung halaman serta menghindari kepadatan penumpang. PT KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 16 kereta api tambahan per hari dan 651.000 tiket terjual habis dengan okupansi 63% pada periode Lebaran tahun ini.
Kita pantau bagaimana kepadatan pemudik jelang Lebaran di dua lokasi mudik, yaitu di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, ada jurnalis Kompas TV Igede Ardika, dan di Pelabuhan Merak, Banten, ada jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Septa Yoga. Kita ke Merak terlebih dahulu. Rahma, selamat petang. Seperti apa kepadatan kendaraan di sana dan bagaimana cara mengurainya? Iya, Cindy dan juga saudara, kalau misalnya dari siang tadi tentunya ada antrian begitu ya untuk masuk menuju ke kapal yang ada terkhususnya di tempat saya melaporkan ini di dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak begitu. Namun kalau menjelang sore ini, menjelang petang ini kami melihat untuk antriannya sudah mulai terurai begitu, dan juga tentunya untuk antrian dari kendaraan pribadi terkhususnya yang akan masuk ke kapal yang ada di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak ini sedikit adanya gangguan, karena kalau kita melihat begitu ya, sehingga juga saudara, beberapa hari yang lalu ada dari KMP Portlink 3 yang menabrak dermaga eksekutif. Inilah salah satunya yang menjadi penyebab adanya antrian saat dari kendaraan pribadi yang akan masuk ke dalam kapal. Tapi juga salah satunya juga begitu ya, Cindy dan juga saudara, dari kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke dalam kapal ini hanya bisa melalui pintu samping, tidak bisa melalui dari pintu depan kapal. Dan akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Septa Yoga. Beginilah untuk situasi terkini dari kantong parkir yang ada di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Cindy. Dan memang dapat dilihat masih ada dari beberapa kendaraan yang menunggu untuk antre masuk begitu ya. Dan kalau kita melihat dari keterangan dan juga dari apa yang disampaikan oleh penumpang begitu, mereka ini menunggu sampai 2 jam begitu untuk masuk. Tapi kalau tadi menjelang sore ini, menjelang siang ini sudah mulai terurai begitu, dan juga untuk tentunya dari kendaraan yang akan masuk itu juga harus menunggu dengan proses bongkar muat kapal dan juga menunggu dari kapal yang akan bersandar begitu sendiri juga saudara. Dan untuk mengurainya tentunya dari petugas kapal begitu dari pihak SDP juga mengurai perlahan begitu, dan juga mencoba untuk tidak adanya penumpukan yang terjadi mengingat dari 8 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri ini saja sudah lebih dari 10.000 kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauni yang ada di Lampung begitu, Cindy. Dan hingga saat ini memang dapat dilihat ya, Cindy dan juga saudara, kondisi di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak itu masih ada penumpang yang masih menunggu untuk masuk ke dalam kapal. Dan kami melihat tadi ada satu kapal yang baru merapat begitu, dan juga inilah yang ditunggu dari pengemudi atau dari penumpang yang akan nantinya masuk ke dalam kapal, Cindy. Oke, kalau di Merak antrean kendaraan juga masih terjadi. Seperti apa kepadatan pemudik yang memilih pulang lebih awal di Pelabuhan Gilimanuk, Bali? Kita pantau bersama jurnalis Kompas TV Igede Ardika. Ardika, kalau di sana seperti apa pantauan sore ini? Apakah banyak juga pemudik yang pulang lebih awal? Ya baik, selamat sore Cindy dan juga saudara. Memang hingga sore hari ini saudara harus menuju Pelabuhan Gilimanuk masih kepada lonjakan arus di Pelabuhan Gilimanuk. Jadi dari siang hari kemarin hingga masih kepadatan. Mereka atau pemudik ini memilih mudik lebih awal, juga karena terkait dengan perayaan Hari Raya Nyepi nanti di Bali pada tanggal 29 Maret mendatang, di mana Pelabuhan Gilimanuk Bali dan juga di Ketapang sendiri itu akan ditutup operasionalnya, sehingga para pemudik ini diperkirakan mengejar waktu agar tidak sampai terjebak mereka di Pelabuhan Gilimanuk. Karena apa? Dapat saya ceritakan sedikit kepada Anda, saudara. Jika perayaan Nyepi di Pulau Bali sendiri, aktivitas di Bali sendiri tidak terjadi. Bali akan seperti kota mati, begitu juga di Pelabuhan Gilimanuk, ditutup dari tanggal 29 Maret pukul 6 WITA, seperti itu 6 pagi, dan akan kembali dibuka pada 30 Maret pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan dari Pelabuhan Ketapang nanti akan ditutup pada tanggal 28 sore, seperti itu pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan akan kembali dibuka pada tanggal 30 Maret sekitar pukul 5 atau pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, seperti itu. Nah, di Pelabuhan Gilimanuk saat ini nantinya akan tidak ada aktivitas, juga tidak ada
warung yang buka, toko, swalayan, sehingga kalau para pemudik akan terjebak di Pelabuhan Gilimanuk, ini akan menyulitkan bagi para pemudik untuk mencari keperluan sehari-hari seperti makan dan juga minum seperti itu. Nah, sehingga diharapkan bagi para pemudik akan melakukan perjalanan mudik dari Pulau Bali menuju Pulau Jawa, diharapkan melakukan mudik lebih awal agar tidak sampai terjebak seperti itu di Pelabuhan Gilimanuk. Dengan banyaknya yang mudik lebih awal juga, puncak prediksi yang paling tingginya kapan? Lalu solusinya juga yang disiapkan, berapa kapal yang dioperasikan, ataupun juga jumlah kendaraan yang sudah melintas di Pelabuhan Gilimanuk seberapa banyak hingga hari ini? Ya, ini dan juga saudara memang diprediksi dari hari ini jumlah arus mudik akan terus meningkat hingga nanti diprediksi puncaknya itu akan terjadi di tanggal 27 atau 28 Maret mendatang ini. Nah, untuk antisipasi tersebut, BPTD Pelabuhan Gilimanuk Ketapang telah menyiagakan sebanyak 54 armada kapal, termasuk ada 2 kapal perbantukan yang ukurannya lebih besar dari kapal-kapal yang sudah ada seperti itu. Dan pola-pola kapal juga sudah diberlakukan dari pola yang memang pola normal, itu sebanyak 28 kapal dioperasikan. Pola padat seperti itu dioperasikan sebanyak 30 kapal. Dan saat ini sudah dioperasikan pola sangat padat, di mana ada sekitar 32 kapal yang dioperasikan, termasuk yang seperti saya katakan tadi, ada 2 kapal perbantukan dengan ukuran yang sangat besar. Diharapkan dengan 2 kapal perbantukan ini akan dapat mengurai antrian seperti itu di Pelabuhan Gilimanuk ini. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Igede Ardika dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Sebelumnya juga ada Rahma Piliang dan juru kamera Septa Yoga dari Merak, Banten. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Usai jeda kami hadirkan informasi jelang laga krusial melawan Bahrain. Ketua Umum PSSI bertemu dengan Patrick Kluivert beserta asisten pelatih. Baru 2 hari disahkan DPR, Undang-Undang TNI hasil revisi digugat 7 mahasiswa UI ke Mahkamah Konstitusi.